Tempat parkir komersil rupanya tidak juga menjamin kendaraan Anda aman dari pencurian. Hal tersebut terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa malam. Salah satu sepeda motor milik keluarga pasien yang diparkir di halaman rumah sakit raib digasak pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang dan mereka nyaris menggasak 2 motor sekaligus. Tersangka awalnya membuka jalur kendaraan di luar palang pintu yang kemudian dilanjutkan dengan merusak kontak motor yang dicurinya. 1 motor berhasil dibawa kabur tersangka dan 1 lagi gagal karena aksi tersangka terpergok warga yang akan masuk ke rumah sakit. Menurut pihak vendor yang mengelola parkir di rumah sakit ini, pencurian motor terjadi akibat adanya kelalaian anak buahnya yang meninggalkan pos penjagaan saat di jam kerja. Kalau terlihat dari CCTV itu ada 2 orang. Awalnya itu kalau lihat dari CCTV 2 motor yang akan diambil. Tapi karena kebetulan ada orang sini yang kebetulan dia memang pedagang di dalam, ada di situ. Rupanya si pelaku ini salah satunya mungkin takut atau bagaimana, akhirnya ditinggalin motornya itu dalam keadaan masih hidup. Akhirnya cuma 1 yang lolos. Nah, memang si pelaku sempat memperagakan tangannya seperti memegang sesuatu lah. Bentuk pertanggungjawaban kami adalah mengganti berupa motor yang sama. Parkir kendaraan di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda dikelola oleh vendor atau pihak rekanan rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, pihak vendor yang bertanggung jawab mengganti motor korban. Kasus pencurian juga sudah dilaporkan korban ke polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Madesu alias masa depan suram membayangi kehidupan Tegar gegara ia mencuri motor. Pemuda berumur 21 tahun ini terpaksa menunda sementara upaya menggapai cita-citanya karena harus menjalani kehidupan yang baru di dalam penjara yang serba terbatas. Ancaman hukuman 7 tahun penjara menantinya di depan mata. Tegar ditangkap di rumahnya di Desa Bernah, Kecamatan Kota Bumi Selatan tanpa melawan. Ia ditangkap karena terlibat pencurian 2 sepeda motor di Lampung Utara bersama seorang temannya berinisial JN yang kini masih buron. Tersangka menyasar motor yang diparkir di depan toko yang sedang ditinggalkan pemiliknya belanja. Modus pencurian dengan merusak kontak motor menggunakan kunci T. Akun pencurian itu? 2, Bang. Di mana aja? Di depan pom sama Joni itu, Bang. Kamu bagian apa? Tunggu, Bang. Kawan kamu ngelakuinnya gimana? Kalau pas itu, Bang, pakai kunci ya, Bang, sama lecet, Bang. Pintok. Dicongkel, Bang. Motor apa yang kamu orang ambil? Beat, Bang. Dari hasil pencurian di Metrik itu dapat berapa? 1.700.000, Bang. Awal penangkapan karena pelaku ini mencoba melakukan pencurian motor lagi parkir, ditangkap massa, kemudian anggota TK 308 Persambung Utara melakukan pengembangan dan diakuinya telah berbuat melakukan pencurian sepeda motor di Jalan RPN Alam Shah, Kelapa 7, Lampung Utara. 1 unit motor Mitris warna super. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa? Modus operandi pelaku mengambil motor lagi parkir dengan merusak kunci kontak dengan kunci letter T. Untuk pelaku sendiri di berapa TKP dan? Untuk pengakuan dari pelaku ada 5 TKP di wilayah Lampung Utara. Polisi tidak menyita motor hasil curian tersangka karena sudah dijual ke penadah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka dan penadahnya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Ada-ada saja akal bulus Redi Irwanto. Ia nekat jadi tentara dari Satuan Intel Korem Gadungan untuk memeras warga yang membeli solar di SPBU di Gadingrejo, Pringsewu. Ia menuduh korban sebagai pengecor BBM ilegal dan korban dimintai uang sebesar Rp2.400.000 supaya kasusnya tidak dilanjutkan. Penyamaran tersangka terbongkar oleh korban setelah beberapa hari kemudian yang kemudian dilaporkan ke polisi. Setelah ditangkap, identitas tersangka yang sebenarnya terungkap. Ia rupanya residivis kasus pencurian ponsel yang belum lama bebas dari penjara. Kamu sudah pernah masuk penjara sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, di mana? Di Boyolali, Pak. Tidak kenal. Sama korban? Tidak kenal, Pak. Terus modus itu apakah? Intel Korem itu maksudnya? Ya, saya cuma menakuti dia doang, Pak. Jadi korban takut itu? Iya, Pak. Udah berapa lama beraksi kamu ini? Baru sekali ini, Pak, saya. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang perampokan sebab dilakukannya dengan mencegat dan merampas uang korban di jalan saat dalam perjalanan dari SPBU menuju rumah. Kejadian bermula ketika korban membeli solar di SPBU. Lalu korban diikuti oleh pelaku. Sesampainya di dusun Tambak Mulyo, korban dicegat dan pelaku memaksa korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp2.400.000. Kemudian menurunkan korban dan melarikan diri. Saat ini pelaku dilakukan penahanan di Mapolsek Gadingrejo dan dijerat pasal 365 KUHP Pidana tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Uang hasil kejahatan tersangka telah habis, sedangkan mobil rental yang dipakai tersangka untuk melakukan kejahatan disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pria warga Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan masih saja terjadi. Terbaru, seorang guru mengaji di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ditangkap polisi karena mencabuli 4 murid perempuannya. Tersangka berinisial AJ berumur 44 tahun yang sudah memiliki istri dan 2 anak. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan dilakukan tersangka di tempat pendidikan dan setelah selesai jam belajar. Korban yang belum langsung pulang karena ingin bermain dulu justru malah dicabuli. Tersangka berdalih tidak merayu dan tidak mengancam korban. Perbuatannya dilakukan dengan dalih memberikan kasih sayang kepada para korban. Setelah ngaji oleh yang bersangkutan karena tempat sepi, oleh bersangkutan dipanggil yang korban, lalu tangannya ditarik, setelah itu diciumnya, ada yang dicium jidatnya, lalu untuk yang bersangkutan tersangka juga korbannya, di mana korbannya ini adalah murid ngajinya, yang bersangkutan adalah guru ngaji di salah satu TPA. Kasus pencabulan terungkap setelah para korban mengadu ke orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Babilaste melaporkan dari Bandar Lampung. Deket banget ngirinya.